Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Ibu. Nah, di sini Ibu Yuna akan memberikan mata pelajaran matematika kepada kalian semua. Nah, di sini bukan hanya kalian saja ya yang belajar, tetapi Ibu juga akan sama-sama belajar bersama kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus baca doa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu ingin satu orang untuk memimpin doa bersama. Adakah yang siap untuk memimpin doa bersama? Baiklah, di sini Ibu sendiri ya yang akan memimpin untuk kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, berarti kita harus siap mengikuti mata pelajaran matematika hari ini ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, maka anak-anak, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran anak-anak Ibu yang pintar. Nah, yang pertama, Garin. Apakah Garin hadir? Kemudian Sisi hadir nggak? Oke, Neng Siti hadir nggak nak? Baiklah, Neng Siti hadir. Kemudian ada Pinky. Pinky hadir nggak nak? Pinky hadir Bu. Baiklah. Alhamdulillah anak-anak Ibu ini sangat luar biasa ya dalam mengikuti mata pelajaran Ibu ini. Semoga niat kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama mengenai pecahan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu pecahan itu apa ya? Nah, karena kalian belum tahu, anak-anak, Ibu selalu memberikan arahan kepada kalian bahwasannya anak yang cerdas adalah anak yang ingin tahu. Nah, bagaimana kita menjadi anak yang cerdas kalau kita sendiri saja tidak ingin tahu apa yang akan kita pelajari? Nah, fungsi dan tujuan apa ya sehingga kita itu harus tahu sebelum pembelajaran itu dimulai agar apa yang Ibu sampaikan nanti dapat kalian pahami dan lebih jauh memahami apa yang Ibu sampaikan, seperti itu. Nah, anak-anak, di dalam pecahan sendiri akan kita pelajari banyak materi ataupun hal-hal yang akan kita pelajari untuk menambah wawasan kalian. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari ini? Yang pertama ada pengertian dari pecahan itu sendiri. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari pecahan, selanjutnya kita juga akan mengetahui konsep pecahan itu seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari pecahan, kita juga harus mencari contoh-contoh dari objek pecahan yang akan kita pelajari. Nah, setelah kita mencari dan mengetahui contoh objek pecahan yang sudah kita pakai di dalam materi pecahan, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam dari pecahan itu sendiri. Nah, berarti apa yang akan Ibu sampaikan ini harus kalian dengarkan, kalian pahami, sehingga di akhir pembelajaran kita ada kuis yang Ibu kirimkan kepada kalian supaya menambah pemahaman kalian dalam materi yang Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari materi, di dalam pengertian pecahan itu, Ibu ingin kalian menyiapkan 2 lembar kertas dan juga 1 buah pulpen dan juga 1 alat pemotong. Nah, kemudian materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah materi tentang pengertian dari pecahan itu sendiri. Nah, anak-anak, pecahan
adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Nah, anak-anak dengarkan apa yang Ibu sampaikan, anak-anak. Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Nah, anak-anak, sebagian dari sesuatu yang utuh. Nah, sesuatu apa yang utuh? Nah, untuk itu tadi Ibu sudah menyuruh kepada kalian untuk menyiapkan satu lembar kertas. Nah, di sini Ibu sudah memiliki satu lembar kertas nih, anak-anak. Nah, Ibu sudah memiliki satu lembar kertas. Berarti kita akan mengetahui pecahan itu melalui alat gerak kertas ini. Nah, berarti anak-anak juga harus menyiapkan satu lembar kertas seperti yang Ibu siapkan di layar kalian masing-masing. Nah, anak-anak, jadi pecahan itu adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Nah, sebagian dari sesuatu yang utuh apa? Sesuatu yang utuh itu kita namakannya sebagai sebuah kertas ini. Berarti kertas ini masih sesuatu yang utuh ya. Belum Ibu apakan kertas ini. Masih sesuatu yang utuh. Nah, untuk supaya kita mengetahui pengertian dari pecahan itu, berarti tadi Ibu sudah menyuruh kalian untuk menyiapkan alat pemotong. Nah, sehingga ketika kita ingin mengetahui pengertian pecahan, maka kita akan memotong satu lembar kertas yang utuh ini menjadi sebagian. Nah, caranya gimana? Baiklah, di sini anggap saja Ibu sedang memotongnya menggunakan alat pemotong. Nah, di sini Ibu sudah memotong sesuatu yang utuh itu. Sesuatu itu ya, yang itu kertas ini sudah Ibu potong menjadi sebagian. Nah, sebagian dari sebagian inilah yang dinamakannya pecahan. Nah, anak-anak, itulah pengertian pecahan apabila Ibu mengilustrasikannya melalui alat gerak seperti ini. Nah, selanjutnya anak-anak, ketika kalian sudah memahami pengertian dari alat gerak pecahan ini, kemudian Ibu akan menjelaskannya melalui dalam ilustrasi gambar yang di layar kalian sudah ada. Nah, bahwasanya dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran. Nah, anak-anak, bagian yang dimaksud itu merupakan yang ditandai dengan arsiran. Nah, misalkan di sini Ibu mempunyai satu buah pulpen. Nah, kemudian di dalam kertas ini masih kosong. Nah, bagaimana kita mencari sebuah arsiran itu? Kita menyebutkannya menjadi sebuah arsiran itu dalam ilustrasi gambar. Berarti satu bagian ini kita potong menjadi dua. Ibu gariskan di dalam kertas ini menjadi dua barisan seperti ini, anak-anak. Nah, menjadi dua barisan. Di kertas kalian mungkin kurang lihat ya. Cuman di sini Ibu sudah menggariskan menjadi dua barisan. Nah, di dalam kertas ini Ibu akan mengarsirkan satu kolom saja. Nah, berarti Ibu akan menggarisnya di sini, mengarsirkannya di sini. Berarti arsiran yang disebut dengan arsiran ini apa, anak-anak? Berarti kita baca penjelasan selanjutnya. Nah, dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran. Nah, bagian inilah yang dinamakan bagian pembilang. Nah, anak-anak, berarti bagian yang sudah Ibu arsir ini namanya adalah bilangan pembilang. Nah, setelah kita mengarsirkan ini, berarti permasalahan yang pertama sudah selesai. Berarti kita sudah mengetahui pembilang itu bagiannya adalah bagian atas, yaitu bagian yang diarsir. Nah, kemudian adapun bagian yang utuh, anak-anak. Bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan atau yang dinamakannya penyebut. Berarti bagian yang utuh itu biasanya bagian yang belum diarsir, anak-anak. Nah, bagian yang belum diarsir itu dalam kertas ini yang mana? Yaitu yang belum Ibu arsir, yaitu masih utuh, masih kosong. Nah, bagian yang masih utuh, bagian yang masih kosong ini, bagian yang belum Ibu arsir ini disebut dengan bilangan penyebut, anak-anak. Nah, itu jika kita lihat teman-teman sebuah gambar di kertas ini ya, anak-anak. Nah, di layar kalian sudah Ibu paparkan ilustrasi gambarnya juga. Jadi di layar kalian ini ada 3 buah lingkaran, anak-anak. Nah, 3 buah lingkaran. Nah, lingkaran yang pertama ini juga diarsir, kemudian lingkaran yang kedua ini juga diarsir, dan lingkaran yang ketiga ini juga diarsir. Nah, bagaimana kita mengetahui letak pembilangnya, kemudian bagaimana kita mengetahui letak penyebutnya? Tadi Ibu sudah jelaskan kepada kalian ya, anak-anakku, bahwasannya bagian yang diarsir ini disebut bagian pembilang. Kemudian bagian yang belum diarsir atau masih utuh, belum campur tangan dari Ibu, belum campur tangan dari anak-anak semua ini disebut dengan bagian penyebut. Begitu pula dengan lingkaran-lingkaran selanjutnya. Nah, anak-anak,
apabila kita tuliskan dalam matematika, dari tadi kita sudah menjelaskannya melalui tentang pecahan saja. Nah, bagaimana ya kalau misalkan Ibu tuliskan di dalam matematika? Berarti ketika kita mempelajari matematika, berarti tidak jauh dari yang namanya angka, bilangan, dan sebagainya. Nah, berarti di sini di dalam layar kalian ini sudah ada ilustrasi gambar anak-anak. Berarti di lingkaran pertama ini yang Ibu arsirkan itu adalah arsiran lingkaran pertama. Berarti yang disebutkan bilang itu tadi Ibu sebutkan bagian atas. Nah, berarti yang Ibu arsirkan itu ada berapa kotak? Anak-anak coba dilihat. Nah, yang Ibu arsirkan itu cuman ada satu kotak. Berarti yang disebutkan bilang itu hanya ada satu. Kemudian yang tidak diarsir ada berapa kotak? Ada satu, ada dua, ada tiga, dan ada empat yang tadi sebelumnya belum diarsir. Berarti jawabannya adalah 1/4. Kemudian di kolom kedua yang diarsir 2, berarti 2/4. Kemudian yang di lingkaran ketiga yang diarsir hanya ada 3, berarti jawabannya adalah 3/8. Nah, itu adalah penjelasan dari pengertian pecahan. Mungkin dari anak-anak Ibu belum ada yang paham, belum ada yang memahami, mungkin bisa bertanya kepada Ibu, sehingga kita semua dapat sama-sama memecahkan permasalahan pada materi pengertian pecahan ini. Baiklah, Ibu berikan waktu kepada anak-anak untuk bertanya kepada Ibu. Baiklah, karena anak-anak Ibu sudah pada paham pada pengertian pecahan, berarti kita lanjut materi kedua mengenai tentang konsep pecahan. Nah, anak-anak tadi kalian semua sudah memahami bahwasannya pengertian pecahan itu adalah sebagian dari sesuatu yang utuh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, berarti setelah kita memahami pengertian dari pecahan itu, nah berarti selanjutnya adalah kita akan mempelajari mengenai konsep dari pecahan itu. Nah, konsep pecahan akan berarti dengan soal cerita yang menggunakan objek-objek nyata. Nah, objek-objek nyata itu misalnya seperti apa? Ada buah, ada kue, ada daerah-daerah bangun data, dan sebagainya. Nah, misalkan di sini anak-anak pasti pernah makan buah apel, pasti pernah. Nah, buah apel itu warnanya ada apa saja? Coba disebut. Nah, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru nggak, Nak? Nggak ada ya? Baiklah. Nah, jadi di dalam pecahan juga dapat kita berikan konsep-konsep berbagai macam buah, kemudian ada kue, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui konsep-konsep, selanjutnya dapat berupa daerah-daerah bangun datar. Nah, daerah-daerah bangun datar ini sudah kita pelajari pada pertemuan awal yang sudah Ibu Garin jelaskan bahwasanya di dalam dalam bangun datar itu ada berbagai macam jenis persegi, ada persegi panjang dan ataupun lingkaran dan sebagainya yang akan sangat membantu dalam memperagakan konsep pecahan itu sendiri. Yang tadi pada pengertian pecahan Ibu memperagakannya dengan sebuah kertas. Nah, selanjutnya di dalam konsep-konsep pecahan itu kita bukan hanya saja menggunakan satu buah kertas saja anak-anak, tetapi kita juga bisa menggunakan lingkaran, daerah-daerah lingkaran, kemudian kita juga bisa menggunakannya melalui berbagai macam buah, kemudian ada juga kue, dan sebagainya. Baiklah, itulah konsep dari pecahan. Nah, selanjutnya tadi di dalam konsep-konsep pecahan juga, kalian sudah menyebutkan dari contoh dari objek pecahannya. Nah, di sini Ibu memberikan kalian contoh objek pecahan nyata, misalkan apel ya. Nah, di sini bukan hanya kertas saja yang tadi Ibu peragakan. Nah, jadi di dalam buah pun kita bisa memperagakan memperagakan yang namanya pecahan itu. Nah, misalkan di sini di layar kalian Ibu sudah memberikan satu buah apel. Nah, apel ini warnanya apa, Nak? Warnanya hijau. Nah, berarti satu buah apel ini untuk bisa menjadikannya sebuah pecahan, maka yang akan kita lakukan adalah kita harus memotongnya. Nah, bagaimana cara memotongnya? Nah, berarti kita harus membelahnya, kita akan memecahkannya menjadi dua bagian sesuai dari bagian yang akan kita maksudkan. Nah, di sini Ibu memiliki satu buah apel, kemudian Ibu potong menjadi dua bagian, berarti menjadi 1/1.
1/2 apabila kita tuliskannya di dalam matematika. Nah, selanjutnya bukan hanya apel yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan pizza, kemudian kita juga bisa menggunakan kue. Dan di samping apel juga Ibu sudah terahkan yang namanya kue. Nah, di sini kue ini namanya kue bolu. Nah, di sini tadi sebelum Ibu memotongnya, kue ini ternyata masih satu bagian yang utuh. Nah, satu bagian yang utuh ini berarti kita belum sebutkannya menjadi sebuah pecahan. Nah, berarti untuk menjadikannya sebuah pecahan, kita harus memotongnya. Bagaimana cara memotongnya? Kita memotongnya di sini menjadi beberapa bagian ya. Baiklah, kita akan hitung bersama bagian-bagian yang telah kita potong. Nah, di sini misalkan ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti 1 berbanding 7 bagian. Nah, itulah contoh objek dari pecahan yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah macam-macam pecahan. Nah, di dalam pecahan juga ada berbagai macam pecahan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hanya beberapa saja ya, supaya menjadi dasar ke depan kalian dalam mempelajari ilmu matematika. Nah, di sini ada namanya pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu yaitu pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah 1/4, 2/5, dan 9/10. Kemudian yang kedua ada yang namanya pecahan murni. Nah, anak-anak, pecahan murni yaitu pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilang kurang atau lebih dari penyebutnya. Jadi yang namanya yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilang kurang atau lebih kecil. Berarti angka pembilang ini kurang atau lebih kecil dari angka penyebut. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwasannya pembilang itu posisinya bagian atas, sedangkan penyebutnya itu posisinya bagian bawah. Pintar sekali. Nah, berarti di sini yang angka untuk pembilangnya ada angka berapa saja, Nah? Ada angka 1, kemudian ada angka 3, kemudian ada angka 7, sedangkan penyebutnya posisinya bagian bawah, berarti angkanya ada angka 6, ada angka 5, kemudian ada angka 15. Nah, itu adalah 2 macam pecahan. Selanjutnya ada pecahan apa lagi? Ayo, yang tahu siapa? Nah, selanjutnya ada yang namanya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini seperti apa ya, Bu ya? Nah, berarti pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya apa? Contohnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan apa aja? Ada bilangan 3, ada bilangan 4, ada bilangan 5. Nah, apabila bilangan bulat ini dan bagian pecahan murni disatukan menjadi 3 1/2, 4 1/2, dan 5 3/4. Nah, kemudian ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini sering kita dengar nih anak-anak, yaitu pecahan dan dengan penyebut ada angka 10, ada angka 100, dan juga ada angka 1000 dan seterusnya. Nah, kemudian dan ditulis dengan tanda koma. Contohnya ada 0,4, kemudian ada 4,6, kemudian ada 9,2. Itu merupakan pecahan desimal. Nah, selanjutnya setelah pecahan desimal ada juga yang dinamanya per 100 atau angka atau bilangan persen. Nah, bilangan persen ini adalah apa? Bilangan persen ini yaitu bilangan atau pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan persen. Contohnya apa? Contohnya 4%, artinya 4/100. Kemudian ada 35%. Artinya apa? Berarti 35 ini kita per 100. Itulah yang dinamakannya per 100 atau persen. Nah, baiklah, anak-anak, semoga kalian mengerti. Kemudian yang angka 6, yang nomor 6, yang macam-macam pecahan yang ke-6 adalah per mil atau per 1000. Nah, yaitu pecahan dengan penyebut 1000 dan dilambangkan dengan persen 0. Contohnya adalah 8% 0, artinya 8/1000. Kemudian 125% 0, artinya berapa? Artinya 125/1000. Nah, itulah macam-macam dari pecahan yang akan kita pelajari. Yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari
apa yang Ibu sampaikan yang kita sudah pelajari bersama. Selanjutnya tadi di awal Ibu sudah bilang bahwa di akhir pembelajaran kita ada soal yang akan kita kerjakan. Kita kerjakannya secara bersama. Nah, di sini soal ini bukan hanya menguji pengetahuan kalian, tetapi juga di dalam pertanyaan-pertanyaan kalian ini menguji ingatan kalian, menguji kemampuan kalian, menguji daya ingat kalian dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, nomor 1, siapa yang bisa jawab? Hayo, materi apa yang kita pelajari hari ini? Siapa? Hayo yang ingat. Nah, jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah materi pecahan. Nah, pintar sekali anak Ibu yang namanya Garis ini. Kemudian yang nomor 2, cobalah kalian praktekkan pengertian pecahan menggunakan 1 lembar kertas. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan, kemudian Ibu sudah mempraktekkan tentang pengertian pecahan menggunakan 1 lembar kertas. Di sini Ibu ingin 1 orang menjelaskan atau mempraktikkan pengertian pecahan itu menggunakan 1 lembar kertas. Nah, orang yang bisa menjelaskan itu nanti Ibu akan kasih hadiah. Coba, ayo siapa yang bisa menjelaskan? Nah, baiklah, di sini Ibu yang akan menjelaskan untuk memperkuat daya ingat kalian ya. Baiklah, di sini ada 1 lembar kertas. Nah, di sini Ibu belum mengacak-acak, masih utuh 1 lembar kertasnya. Nah, berarti ketika kita mengetahui pecahan itu sebagian dari sesuatu itu, berarti kita akan mengguntingnya. Nah, kita akan mengguntingnya sebagai sesuatu itu menjadi sebagian. Nah, ketika kita sudah memotongnya, nah disinilah yang namanya pecahan itu berada. Berarti sebagian yang tadi, sebagian ini dari sesuatu yang utuh tadi, sesuatu apa, kertas ini yang tadi itu kita potong menjadi sebagian kertas. Nah, itulah yang dinamakannya pecahan. Anak-anak, selanjutnya pertanyaan nomor 3 adalah bagian yang ditandai dengan arsiran disebut bagian apa? Bagian bilangan apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan bahwasannya bagian yang ditandai dengan arsiran itu disebut bilangan pembilang. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, di sini misalkan Ibu memiliki 1 lembar kertas yang kosong ya, Naya. Nah, di sini kan Ibu memiliki 1 lembar yang kosong. Nah, berarti ketika Ibu mengarsirkannya seperti ini, Ibu mengarsirkannya seperti ini. Nah, arsiran yang Ibu arsirkan ini dinamakannya pembilang. Nah, kemudian nomor 4. Coba tunjukkan manakah bilangan berpenyebut dan bilangan berpembilang. Nah, anak-anak, tadi barusan Ibu sudah jelaskan ya. Berarti bilangan yang arsiran ini disebut pembilang. Kemudian bilangan yang utuh ini yang belum diarsir, masih kosong, belum disentuh sama Ibu, itu namanya penyebut. Kemudian posisinya bagian mana ya, Bu? Pembilang dan penyebut itu. Baiklah, jadi anak-anak, yang harus kalian ketahui bahwasannya bilangan yang diarsir itu, bilangan pembilang itu posisinya berada di atas. Kemudian yang bilangan penyebutnya itu posisinya berada di bawah. Nah, misalkan di sini jika kita tuliskan di dalam matematika, maka misalkan di sini yang sudah Ibu arsir ini disebut bilangan pembilang. Kemudian yang belum Ibu arsir ini dinamakannya bilangan penyebut. Nah, anak-anak, berarti apabila Ibu tuliskan di dalam matematika, maka bilangan yang tertera adalah misalkan yang Ibu arsir di sini ada berapa kolom, Nak? Ada 2 kolom. Berarti pembilangnya itu angkanya ada 2. Kemudian penyebutnya yang tadi belum Ibu arsir ada berapa, Nak? Berarti yang belum Ibu arsir ada 4. Berarti 2/4. Begitu dengan seterusnya, anak-anak. Berarti yang di pembilang itu bagian atas, bagian yang diarsir. Misalkan yang pertama 2, selanjutnya yang diarsir itulah yang pembilang, yang tidak diarsir itu dengan penyebut. Nah, selanjutnya nomor 5, sebutkan contoh objek pecahan yang sudah kita pelajari bersama. Tadi kita sudah menyebutkannya, ada contoh objek buah, ada kue. Buahnya apa aja? Buahnya ada buah apel, buah anggur, buah ini, buah itu. Banyak sekali. Ibu yakin kalian semua pada tahu buah, nama-nama buah yang ada di sekeliling kita. Kemudian sebutkan macam-macam pecahan. Tadi Ibu sudah jelaskan ada 6 macam pecahan. Pecahan apa aja? Nah, nanti kalian baca lagi ya, karena
waktu pembelajaran Ibu sudah selesai, maka Ibu harapkan kalian harus tetap semangat, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga diri kalian, kemudian kita sama-sama menjaga diri dari virus COVID ini, sehingga kita dapat kembali bertatap muka dalam pembelajaran Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian ingat, dan dapat kalian jadikan pembelajaran nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.